Banyak bandara dilengkapi karpet di area gate. Fasilitas ini biasanya disertai langit-langit lebih rendah, kursi nyaman, dan pencahayaan alami yang menyenangkan. Semua ini menambah biaya bagi bandara, dan karpet nggak begitu mudah dibersihkan dibanding lantai keras. Tapi karpet memberi rasa nyaman untuk para penumpang yang menunggu penerbangan, sehingga mereka lebih rileks. Tapi ini bukan cuma niat baik pihak bandara loh. Menurut penelitian, penumpang yang rileks sekitar 7-10% lebih mungkin melakukan window shopping dan membeli sesuatu di area lobi zona bebas bea. Jadi, dengan berinvestasi dalam kenyamanan penumpang, bandara meningkatkan pemasukannya. Kalau kamu kepo apa yang terjadi dengan bagasi saat kamu di pesawat, jawabannya adalah staf bandara nggak tahu. Begitu bagasi meninggalkan wilayah mereka, mungkin mereka nggak begitu peduli. Sorry. Bagasi dipilah secara otomatis. Scanner memindai barcode-nya dan memilah bagasi sesuai destinasi. 3 tugas utama petugas penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tas kamu dari area check-in ke gate, memindahkan dari satu gate ke gate lain ketika kamu ganti pesawat, dan memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Itu aja. Jadi, jika bagasimu bergerak kurang cepat, kamu bisa terlambat mengikuti pesawat lanjutanmu. Atau sebaliknya, tasmu sampai di destinasi sebelum kamu karena terjebak di pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul jika kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan destinasi lain. Dalam kasus ini, scanner bisa mengirim bagasimu ke negara yang salah. Kebanyakan bandara dilengkapi dapur tempat makan penumpang disiapkan. Dapur ini biasanya memasak makanan untuk berbagai maskapai sekaligus. Karena makanan pesawat yang wah begitu enak itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelumnya. Dapur ini harus bekerja 24 jam setiap hari. Meski mengejutkan, menu penerbanganmu direncanakan sampai setahun sebelumnya. Ini praktik biasa bagi kebanyakan maskapai, sebab tiap bahan makanan penting dan menambah pengeluaran. Faktanya, satu maskapai menghemat lebih dari 580 juta setelah menghilangkan satu buah zaitun dari tiap salad yang mereka hidangkan dalam penerbangan. Terkadang, staf bandara meminta penumpang menggosok tangan ke kain tertentu sebelum menaruhnya di mesin khusus. Kelihatannya agak menakutkan, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Kamu dicek dengan mesin yang disebut atomizer. Sebelum hari kerja mereka dimulai, para karyawan menaruh sampel bahan kimia berbahaya di dalam mesin itu. Mesin mengingat bau ini, dan jika tangan seseorang berbau mirip bahan kimia itu, mesin akan mengingatkan staf bandara tentang bahaya ini. Kira-kira begini, kamu datang ke tempat pemeriksaan keamanan, dan ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke atas pesawat dalam bagasi jinjingmu. Jangan khawatir, semua benda yang disita selama pemeriksaan sebelum penerbangan bisa disimpan di bandara selama 3 bulan. Selain itu, kamu punya kesempatan untuk mengirimkannya ke alamat manapun di dalam negeri. Benda-benda yang diambil petugas keamanan dan nggak diklaim bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke seluruh dunia. Jika waktu singgah antar penerbanganmu lama, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan opsi termurah. Ada trik lebih baik, periksa apa bandara atau maskapai menjual akses 24 jam ke zona lobby VIP. Seringnya, kamu bisa memperoleh makanan ringan dan minuman gratis di sana, dan memakai kabin mandi serta kamar gratis dengan harga yang sangat terjangkau. Di bandara yang memiliki banyak terminal, cari lorong bawah tanah yang menghubungkan berbagai terminal yang mungkin nggak diketahui kebanyakan orang. Misalnya, di Bandara Frankfurt, Jerman. Ada terowongan berjalan antara Terminal 1 dan 2 yang kebanyakan dipakai karyawan karena penumpang nggak tahu keberadaannya. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu selesai check-in, yaitu Golden Hour. Ini waktu para penumpang secara statistik membelanjakan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea bandara. Dan menempati kursi paling nyaman pas di depan toko adalah trik pintar untuk memikatmu agar berbelanja. Akui saja, duduk di kursi nyaman memandang lampu gemerlap atau jendela toko bisa menggoda. Dan tepatnya itulah yang diinginkan bandara. Jika penerbanganmu terlalu penuh dan kamu nggak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, jangan buru-buru menerima voucher pertama yang ditawarkan sebagai permintaan maaf. Biasanya, maskapai terus menaikkan tawarannya sampai memperoleh cukup sukarelawan yang mau melepaskan kursi mereka. Jika mereka nggak mau dan tanpa disadari menjadi sasaran, kamu bisa berkeras untuk memperoleh ganti rugi tunai, tergantung pada harga tiket.
dan lama penundaannya, kamu bisa berhak memperoleh sampai Rp18.900.000. Kebanyakan bandara mempunyai ahli profiler. Orang ini mempraktikkan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique atau menyaring penumpang dengan teknik observasi. Petugas ini menganalisis ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku guna mendeteksi orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda nonverbal dari kecemasan, seperti orang yang selalu menjilat bibir mereka, gatal-gatal, dan banyak melihat sekeliling. Jika profiler melihat orang yang bersikap aneh, dia memeriksa orang ini dan mengobrol untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Profiler bekerja di hall utama dan area pengawasan paspor. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah, apa tujuan kunjunganmu? Petugas selalu mengecek reaksi orang itu terhadap pertanyaan ini. Setenang apapun seorang penumpang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, profiler akan menemukannya berkat petunjuk-petunjuk terkecil dalam perilaku manusia. Sebelum memasuki pesawat, bagasimu melalui 5 tingkat keamanan, dan salah satunya, selain memindai isinya, diperiksa oleh anjing khusus yang bisa mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing jauh lebih tajam dibanding hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Nggak heran kalau bandara memanfaatkan indera super ini untuk keamanan dan secara teratur memakai anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan mencurigakan. Yang benar-benar keren adalah kamu nggak akan bisa membedakan anjing pelacak dari anjing biasa sejenis. Nggak seperti anjing polisi, anjing bandara nggak dilatih untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi orang. Ras pelacak paling populer adalah Golden Retriever, Labrador, dan German Shorthair Pointer. Mengecas ponselmu di tempat yang disediakan kelihatannya nyaman, tapi ini nggak aman. Jika tempat pengecas cuma memungkinkan kamu mencolokkan kabel, malware bisa terpasang di ponselmu tanpa kamu sadari. Satu-satunya cara aman mengecas ponsel atau tabletmu adalah mencari stop kontak dan memakainya dengan pengecasmu. Hal yang sama berlaku pada Wi-Fi gratis bandara, karena bandara mengharuskan kamu melakukan autentikasi. Seringnya, seseorang bisa mudah mengakses datamu ketika kamu memakai hotspot Wi-Fi yang enggak diproteksi. Lebih aman pakai data ponselmu sendiri, tapi jika terpaksa harus memakai Wi-Fi bandara, lebih baik bersihkan atau enkripsikan semua informasi penting dalam ponselmu. Mengeluarkan laptop dari bagasi jinjingmu tiap kali melalui keamanan mungkin menjengkelkan. Tapi staf bandara harus melihat dengan jelas perangkatmu untuk memastikan nggak ada yang disembunyikan di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop mirip benda semi-transparan dengan harddisk, CD-ROM, dan apapun yang sangat jelas terlihat. Tapi petugas keamanan nggak bisa melihat di balik bagian itu. Misalnya, baterai yang agak besar. Orang cenderung memilih antrean keamanan yang terdekat dengannya. Kalau ternyata antrean itu berjejal banget, cari setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin melihat tempat pemeriksaan dengan antrean yang jauh lebih sedikit. Beberapa tempat pemeriksaan berlokasi di pinggir terminal yang jauh sehingga orang nggak melihatnya. Menerapkan TSA, Transportation Security Administration, atau Administrasi Keamanan Transportasi, bisa menghemat waktu bepergian di dalam dan luar Amerika. Menjadi anggota program ini memiliki keuntungan. Pertama, bisa lebih cepat melalui pemeriksaan keamanan dan paspor. Jika kamu wisatawan pre-check, kamu nggak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang, dan nggak perlu menaruh cairan atau laptop dalam wadah khusus. Kalau kamu nggak terbang ke atau dari Amerika, kamu bisa mencari jasa serupa yang tersedia di negaramu. Jika kamu terbang dengan kelas ekonomi tapi nggak menyukainya, siapa yang suka coba? Lakukan check-in online dan periksa opsi tempat duduk sekitar 4 hari sebelum penerbangan. Biasanya, ini menjelang waktu maskapai mengupgrade kursi, dan kamu bisa memperoleh upgrade ke kelas bisnis dengan biaya murah atau kadang gratis. Kamu juga bisa minta upgrade setelah di bandara. Kebanyakan orang melupakan peluang ini atau nggak peduli, jadi mungkin kamu akan beruntung. Sebagian besar bandara dilengkapi dapur raksasa tempat menyiapkan makanan bagi penumpang untuk berbagai maskapai sekaligus. Dan karena makanan pesawat yang sangat lezat itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelum penerbangan, dapur ini harus bekerja non-stop. Selain itu, menu untuk penerbanganmu dibuat sampai 1 tahun sebelumnya. Ini adalah praktik umum bagi sebagian besar maskapai penerbangan karena setiap bahannya penting dan menambah pengeluaran.
Bahkan, American Airlines berhasil menghemat $40.000 per tahun pada tahun 1987 setelah mencoret satu buah zaitun dari setiap salad yang mereka sajikan. Kalau kamu punya waktu transit yang lama di antara penerbangan, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan pilihan termurah. Ada trik yang jauh lebih baik. Cek apa bandara atau maskapaimu menjual akses 24 jam ke zona lounge VIP. Biasanya, kamu bisa menikmati camilan dan minuman gratis di sana, serta menggunakan kabin shower dan kamar gratis untuk beristirahat dengan harga yang sangat terjangkau. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu menyelesaikan check-in, yaitu jam emas. Itu adalah masa ketika penumpang secara statistik menghabiskan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea di bandara. Dan menyediakan kursi paling nyaman di area tersebut, tepat di depan toko, adalah trik cerdas untuk memancingmu berbelanja. Duduk di kursi yang nyaman sambil melihat papan toko mencolok atau jendela belanja pastinya menggoda. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi pada bagasimu saat berada di pesawat, jawaban singkatnya adalah staf bandara takkan mengetahuinya setelah bagasimu meninggalkan wilayah mereka. Dan mereka mungkin gak terlalu peduli juga, maaf ya. Bagasi diurutkan secara otomatis. Pemindai memindai kode batang dan mengurutkan bagasi sesuai tujuannya. 3 tugas utama penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tasmu dari area check-in ke pintu gerbang, untuk memindahkannya dari satu gerbang ke gerbang lainnya saat kamu punya koneksi, dan untuk memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Dan itu saja. Jadi, kalau bagasimu tidak bergerak cukup cepat, penerbangan lanjutanmu bisa terlambat. Atau sebaliknya, tasmu mungkin sampai ke tujuan sebelum kamu sampai karena kamu terjebak di tempat pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul kalau kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan tempat tujuan berbeda. Kalau ini yang terjadi, pemindai mungkin mengirim bagasimu ke negara lain. Kamu tiba di bandara, sudah menantikan untuk menjauh beberapa minggu dari pekerjaan dan semua masalah sehari-harimu, memarkir mobilmu di tempat parkir, dan kemudian mengetahui bahwa kamu akan mengeluarkan banyak uang untuk meninggalkan mobilmu di sana. Kenapa semahal ini ya? Faktanya, tempat parkir bandara adalah bisnis, layaknya bisnis lainnya. Tanah tempat lahan ini dibangun, konstruksi lahan itu sendiri, serta pemeliharaan semuanya begitu sudah beroperasi. Semua itu membutuhkan banyak uang. Dan seseorang jelas harus membayarnya. Selain itu, memarkir kendaraan tepat di sebelah bandara sangat memudahkanmu, sehingga wajar kalau biaya akhirnya lebih tinggi. Kalau kamu tak siap merogoh saku dalam-dalam untuk mendapatkan kenyamanan ekstra ini, silahkan naik taksi. Jejak kondensasi, jejak putih yang sering ditinggalkan pesawat di ketinggian, sering disalahartikan sebagai asap mesin. Padahal sebenarnya cuma uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di mesin sebelum dibuang bersama knalpot. Udara panas basah yang keluar dari mesin bercampur dengan udara dingin dan kering yang ditemukan di ketinggian, menghasilkan garis tipis uap panjang. Kelembapan menentukan kapan jejak ini terbentuk dan berapa lama tetap terlihat. Jika di atas sana sudah lembab, maka ada lebih banyak air dan jejaknya lebih terlihat. Dan saat dingin, tetesannya bisa berubah menjadi es, sehingga bertahan lebih lama. Kalau seseorang bisa membuka pintu di tengah penerbangan, dia akan segera ditarik keluar dari pesawat karena perubahan tekanan udara yang tiba-tiba. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada pesawat. Untungnya, ini hampir mustahil terjadi. Pintu-pintu di pesawat terbuka ke dalam, sementara tekanan kabin mendorongnya keluar dari dalam. Perbedaan antara tekanan internal dan eksternal ini membuat pintu mustahil dibuka. Mungkin aneh saat mendengar pramugari memintamu membuka penutup jendela. Alasan utamanya adalah agar mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya luar. Intinya, ini membantu menaikkan dan menurunkan penumpang dengan cepat. Tapi dalam keadaan darurat, awak pesawat tak ingin orang-orang berhenti untuk melihat keluar sebelum mengevakuasi diri dari pesawat. Alasan lain untuk membuka penutup jendela saat pesawat akan lepas landas atau mendarat adalah agar kru darat melihat apakah ada masalah di dalam pesawat. Misalnya,
Jika ada kebakaran di kabin, kru darat akan segera menyadarinya dan bertindak sesuai kebutuhan. Jika ditutup, kru darat mungkin kehilangan waktu berharga yang mereka perlukan untuk menyelamatkan penumpang dan kru pesawat. Pernah memperhatikan angka-angka di ujung landasan pacu? Mereka sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kepada pilot ke arah mana pesawat menghadap. Misalnya, angka 36 adalah kependekan dari mengarah 360 derajat atau ke arah utara. Seiring dengan angka, huruf R dan L menunjukkan apakah landasan terdekat berada di kanan atau kiri. Setiap pesawat komersial yang kamu tumpangi hanya punya satu sayap. Serius? Sayap kiri dan kanan pesawatmu sebenarnya adalah dua bagian dari satu sayap. Pesawat pertama disebut biplane karena punya dua sayap, satu di atas dan yang lainnya berada di bagian bawah badan pesawat. Keduanya terhubung dengan penyangga dan kabel yang membentuk semacam kotak yang memungkinkan pesawat tak hancur di udara. Fitur ini diperlukan pada kecepatan yang lebih rendah yang cuma bisa dicapai pesawat mula-mula. Tapi saat kekuatan mesin makin meningkat, sayap kedua menjadi tidak diperlukan. Satu sayap masih bisa menopang seluruh struktur pesawat. Dengan melihat keluar jendela di sayap pesawat, kamu bisa melihat kait ganda kuning kecil di sana. Kelihatannya aneh karena mungkin bisa mengacaukan aerodinamika, tapi itu dibuat untuk keselamatanmu. Dalam pendaratan darurat, kait ini digunakan untuk mengamankan tali yang membantu penumpang keluar dari pesawat lewat sayap. Kalau licin, tali akan membantumu menjaga pijakan agar tak jatuh saat turun. Ada beberapa aliran udara yang sangat cepat di atmosfer planet kita. Jalurnya berkelok-kelok, tapi ada aliran yang kurang lebih konstan, sehingga memungkinkan pesawat penumpang untuk menggunakannya. Saat terbang mendekati arus jet, pesawat mungkin menyesuaikan arah arusnya dan terbang jauh lebih cepat karena didorong oleh arus ini. Banyak maskapai penerbangan memanfaatkannya demi memotong biaya bahan bakar dan membuat perjalanan udara lebih cepat. Awan, terutama awan petir, bisa menunjukkan adanya area turbulensi di depan. Namun, terkadang turbulensi udara jernih bisa terjadi dan pesawat bisa jatuh beberapa kaki dan mulai bergetar tanpa peringatan. Itu terjadi saat dua badan udara bertabrakan pada kecepatan sangat tinggi. Dan ini sama sekali tidak bisa dilihat, sehingga pilot tak tahu kapan itu akan terjadi. Peluang masuk ke area turbulensi udara jernih lebih tinggi di ketinggian rendah, di atas pegunungan, dan di dekat arus jet. Biasanya, setelah disambar petir, pesawat segera dikirim untuk diperiksa setelah mendarat, tapi masih bisa menyelesaikan penerbangannya dengan aman. Badan pesawat menghantarkan listrik dengan cukup baik, dan sama seperti penangkal petir, sambarannya kemungkinan besar akan mengenai salah satu ujung pesawat, salah satu sayap, atau hidungnya. Kemudian, sambaran itu akan mencari tanah, tapi tak menemukannya, dan pada akhirnya keluar dari ekor. Listrik lebih mudah mengalir di permukaan pesawat daripada masuk ke dalam, sehingga orang-orang di dalamnya tetap aman dari dampaknya. Namun, tetap petir sangatlah kuat, dan mungkin ada kerusakan yang terjadi pada pesawat di bagian luar. Bandara termasuk tempat yang paling sering dikunjungi sekaligus tempat yang paling misterius. Jadi, mari kita kulik ada apa di baliknya dan rahasia-rahasia apa yang dimiliki bandara. Di beberapa bandara ada orang-orang khusus yang disebut profiler. Orang-orang ini menjalankan program khusus juga yang dinamakan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique. Mereka menganalisis mimik wajah, gestur, dan sikap kita untuk mendeteksi orang-orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda-tanda kecemasan nonverbal seperti orang-orang yang menjilat bibir, menggaruk, atau sering melihat sekeliling. Jika seorang profiler tahu kalau seseorang bersikap tidak biasa, mereka bisa mengundang orang itu untuk diperiksa. Di tahap ini, mereka akan berbicara dengan orang tadi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentangnya dan memastikan kecurigaan mereka benar atau tidak. Petugas bandara mungkin juga mengawasimu sejak dari pemeriksaan keamanan sampai ke gerbang penerbangan. Beberapa bandara memiliki pemindai pengenal wajah yang bisa dengan mudah melacakmu. Alat ini dilengkapi dengan software khusus yang membandingkan wajah asli penumpang dengan yang ada di kartu identitasnya. Oh ya,
Kalau kamu nggak ngecas laptopmu sebelum penerbangan, kemungkinan laptopmu bisa disita. Wajar jika petugas keamanan bandara memintamu menyalakan perangkatmu. Kalau nggak bisa nyala, gadgetmu bisa diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demi alasan keselamatan, penting untuk memastikan perangkatmu tidak pernah diutak-atik atau dimodifikasi sedemikian rupa hingga bisa membahayakan penerbangan. Membawa sikat gigi elektrik dalam bagasi mungkin bisa menjadi masalah. Sikat gigi elektrik yang diproduksi oleh beberapa merek punya baterai litium di dalamnya. Dan ini bisa berpotensi menyebabkan masalah seri. Sikat gigi elektrik yang kita dilarang untuk meninggalkan sikat gigi elektrik dalam bagasi. Tapi kamu boleh membawanya di bagasi kabin. Dan kalau perangkatmu itu didayai oleh baterai AA, kamu bisa menyimpannya di mana saja. Orang yang pernah naik pesawat pasti tahu aturan tentang tidak boleh ada cairan. Tapi nggak semua orang tahu kalau aturan ini juga berlaku untuk selai kacang, pasta gigi, krim, lotion, make up cair, lampu lava, pajangan bola salju, beberapa obat, deodoran, dan bahkan silika gel. Oke, sekarang yuk kita keluar sebentar untuk melihat tempat-tempat pendaratan. Bandara membebankan biaya yang besar ke perusahaan penerbangan untuk bisa mendarat di landasan pacunya pada hari dan waktu tertentu. Tapi yang paling menarik adalah tempat pendaratan bisa diperjualbelikan. Contohnya aja, di tahun 2016, Oman Air membayar kepada Air France sekitar $75 juta untuk satu slot kedatangan pagi-pagi buta di Bandara Heathrow, London. Kamu pasti sadar kalau biaya penerbangan sudah makin tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena harga tempat pendaratan yang mahal banget. Petugas operator nggak cuma mengatur pesawat di langit seperti yang biasa kamu lihat di film-film, tapi juga mengawasi pergerakan pesawat di tanah. Mereka juga mengatur pencahayaan di landasan pacu. Ada 3 tipe pengatur lalu lintas udara, en route, terminal, dan tower. Tiap-tiap petugas operator ini punya tanggung jawab masing-masing. Seorang operator punya sekitar 5 monitor dan informasi yang mereka dapat selalu berubah karena monitor-monitor itu menunjukkan kondisi cuaca dan informasi tentang pesawat-pesawat lain. Kadang situasi ini biasa terjadi. Kamu datang ke pos pemeriksaan keamanan dan tiba-tiba ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dalam bagasi kabinmu. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa menyelamatkan pisau lipat favoritmu itu, misalnya. Di beberapa bandara ada layanan pos, dan kamu mungkin bisa mengirim barang milikmu itu ke alamat manapun yang kamu mau. Tapi, biaya pengirimannya lumayan mahal. Ditambah lagi ada beberapa barang yang dilarang, dan layanan pos tidak bisa mengirimkannya. Bandara bisa aja menjual kopermu yang hilang. Aku nggak bilang kalau kamu nggak bisa mendapatkan kopermu yang nyasar lagi ya. Tapi ada kemungkinan juga kamu nggak bakal lihat kopermu lagi. Kalau udah gitu, bandara punya hak untuk melelang barangmu itu. Kebanyakan bandara mengadakan penjualan bagasi yang hilang setiap tahun. Setelah membayar biaya pendaftaran, kamu bisa menawar alat elektronik, pakaian, tas, dan lain-lain. Saat di udara, bisa jadi kamu terbang bareng artis, tapi kamu nggak bakal tahu. Bandara besar punya prosedur check-in dan keamanan yang terpisah buat artis-artis. Mereka seringnya naik pesawat langsung melalui pintu tersembunyi yang ada di samping jembatan jet. Beberapa maskapai juga menggunakan mobil mewah untuk mengantar penumpang VIP dari gedung terminal ke pesawat. Umumnya, orang-orang tiba di bandara jauh sebelum waktu keberangkatan dan aktivitas paling populer saat menunggu penerbangan adalah jalan-jalan di area bebas bea. Meski jarang orang yang mau beli sesuatu di sana, akhirnya beberapa barang juga berhasil masuk ke keranjang belanja. Itu karena banyak bandara didesain sedemikian rupa supaya orang merasa nyaman dan praktis. Jendela-jendela besar, pencahayaan yang melimpah, kursi-kursi pijat, dan ruang duduk yang nyaman. Ya, semua itu. Dan secara statistik, penumpang yang merasa tenang berkemungkinan 10% lebih besar untuk membelanjakan uangnya di toko retail, toko bebas bea, dan makanan. Para desainer juga sangat memperhatikan tata letak bandara. Ini membantu memastikan kelancaran arus penumpang. Poin utamanya adalah navigasi sederhana yang mencegah orang-orang tersesat. Ini diwujudkan melalui desain yang halus tapi sangat efektif dan menempatkan zona bebas bea di antara pos pemeriksaan keamanan dan gerbang keberangkatan adalah salah satunya.
Zona ini seharusnya bisa bikin kamu tenang lagi setelah melewati petugas keamanan dan mengarahkanmu ke tujuanmu. Tapi ngomong-ngomong soal makanan di restoran self-serve di bandara mungkin gak seenak kalau kamu datang ke restoran aslinya. Yang bertanggung jawab atas gerai-gerai di bandara itu adalah perusahaan restoran khusus, bukan chefnya sendiri. Salah satu alasannya adalah keamanan yang begitu ketat di area pengiriman bandara, termasuk makanan. Kamu mungkin tetap bisa menikmati makanan enak, tapi rasanya nggak sama. Oke, aku mau ngasih tahu kamu gimana cara bandara memanipulasimu untuk menghabiskan lebih banyak uang. Bandara sengaja mengarahkanmu ke area bebas bea setelah melewati petugas keamanan. Tapi yang paling mengherankan adalah jalur melalui toko-toko itu biasanya berbelok ke kiri. Ini dilakukan karena sebagian besar orang memakai tangan kanan. Artinya, mereka menggunakan tangan kanan untuk menarik koper dan kemungkinan besar akan melihat ke arah kanan saat melewati toko-toko itu. Zona bebas bea yang mengarah ke kiri menyisakan banyak ruang kosong di sebelah kanan, arah yang kebanyakan orang lihat. Oh, kamu nyadar juga nggak? Di bandara itu banyak banget cermin. Cermin sengaja diletakkan di sana untuk membuat bandara tampak lebih lapang dan menciptakan ilusi ruang yang lebih lebar. Ini membantu mengurangi perasaan klaustrofobia dan membuat bandara terasa lebih nyaman bagi para penumpang. Kalau kamu sempat, jangan menukarkan uang di bandara karena kamu nggak bakal dapat rate yang bagus. Buat kamu yang nggak sempat nukerin uang, kamu bisa nukerin di internet dan mengambilnya di bandara. Ada layanan yang cuma butuh beberapa jam untuk itu. Atau mungkin lebih baik pakai ATM aja untuk menarik uang cash di tujuan akhirmu. Kamu pernah merhatiin kode-kode bandara nggak? Kode yang paling sering digunakan adalah kode 3 huruf. Kenapa? Dulu di tahun 1930-an di Amerika, pilot-pilot menggunakan kode kota 2 huruf milik layanan cuaca nasional untuk merujuk ke bandara. Tapi nggak lama, jumlah bandara di kota itu berkembang melebihi jumlah kode. Makanya, maskapai mengembangkan sistem ini dengan menambahkan huruf ketiga. Biasanya pakai huruf X. Makanya, LA atau Los Angeles berubah menjadi LAX. Tapi meski harusnya nggak ada bandara yang berkode sama, beberapa kode rasanya terlalu mirip sampai kamu bisa keliru membedakannya. Contohnya ada bandara berkode CGP di Bangladesh dan bandara di Argentina ini berkode CPG. Mudah banget nyasarnya kalau begini, jadi hati-hati ya. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat.
Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu, letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar, dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg.
Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan!